Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ada beberapa pertanyaan nih buat Ustadz. Yuk kita segera sapa Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Langsung aja ya Ustadz. Ustadz, terkadang kan kita punya rezeki yang cukup ya Ustadz ya. Tapi apakah salah kalau kita menginginkan sesuatu yang bagus? Mobil Mercedes ya? Ya disebut mereknya lagi. Saya tuh kepengen menikmati, tapi juga takut terselip nanti ada rasa sombong, Ustaz. Boleh nggak sih kita beli? Ini ada hadisnya. Riwayat oleh Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan waktu itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji zarah. Iya loh gak? Sahabat-sahabat yang mendengar itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, tapi kami ini menyukai pakaian-pakaian yang bagus. Benar gak? Menyukai sepatu-sepatu kaos kaki yang bagus. Apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Benar gak? Sama juga nih kalau pakai bahasa Indonesianya, kami menyenangi mobil-mobil yang bagus, benar gak? Ini baru keluar ini EQS, Mercedes yang mahal, benar gak? Kurang lebih sama kan? Apa jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar pertanyaan para sahabat itu? Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Sungguh kesombongan itu adalah ketika engkau menolak kebenaran dan ketika engkau merendahkan orang lain. Ini men. Jadi kalau emang, ingat gak pelajaran kita gitu, jangan belaga kaya tapi juga jangan belaga miskin. Kalau emang punya kemampuan untuk membeli barang-barang yang bagus dan bermanfaat, bener gak? Sesuai porsinya kita, ya nggak apa-apa. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal, benar gak? Sungguh Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Kesombongan itu adalah ketika kita menolak kebenaran dan ketika kita merendahkan orang lain. Nah, jadi boleh-boleh beli baju yang bagus, boleh, benar gak? Tapi kadang-kadang sih kalau kita udah udah jadi seseorang, baju apa juga dipakai jadi cakep, benar gak? Tapi kalau kita belum jadi seseorang, kita pakai branded, orang sangka yang KW, bener gak? Emang gitu kadang-kadang. Back to you, Fit. Maaf nih, saya balik lagi nih Ustadz. Ngejar dikit lagi nih urusan masa sombong nih Ustadz. Karena mau nggak mau, kalau memakai sesuatu yang mewah itu kadang sombong jadinya Ustadz. Ini men. Ini namanya ujub tuh. Bangga pada diri sendiri, bener gak? Kita pernah bahas di episode sebelumnya. Imam Ghazali mengatakan, ingat gak, ada 5 waktu itu kecintaan. Salah satu ada kecintaan pada diri kita sendiri. Kita senang ngaca, benar gak? Mengagumi diri kita sendiri segala macam. Nah, Imam Ghazali waktu itu kan udah kita bahas nih. Kalau itu adalah wujud syukur kita atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan. Sehingga wajah kita, tampilan kita sehat, keren, ganteng, orang senang lihat kita. Kita diberi kepandaian, kepintaran sehingga orang juga merasa hormat sama kita karena kepintaran. Kalau itu ya jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita ujub, merasa bahwa nggak ada koneksinya kebagusan diri kita, kepintaran diri kita dengan rezeki yang Allah berikan pada kita, itu baru cilaka. Di sini, ini masuk dikit nih ya. Dulu pernah kita bahaskan bahwa salawat dan silaturahim, silah itu merupakan dari satu akar kata yang sama kan. Salat ketika menggambarkan hubungan dengan Allah, salawat ketika menggambarkan hubungan kita dengan Rasulullah SAW, dan silaturahim menggambarkan hubungan kita dengan manusia. Ini ada lagi nih. Ada tiga kata yang berasal dari satu akar kata yang sama. Kholik, makhluk, akhlak. Nah, itu berasal dari satu akar kata yang sama. Kholik artinya pencipta, sang maha pencipta. Makhluk artinya yang diciptakan.
dan akhlak. Nah, ini peran penting akhlak. Akhlak adalah bagaimana kita menjadi cermin agar asma dan sifatnya Allah itu tercermin dari diri makhluk. Nah, ngerti gak? Mulai nyambung gak tuh? Ada kholik, makhluk, akhlak. Ketika kita bisa menjadikan diri kita ini cermin dari asma, dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah itu melalui diri kita, itulah akhlakul karimah. Nah, Imam Ghazali mengatakan ini dalam bukunya O Anak nih, kalau terjemahan bahasa Indonesia O Anak tuh. Ayyuhal walad kalau bahasa Arabnya. Itu Imam Ghazali mengatakan tasawuf itu, sufi itu ada dua pilar. Pilar yang pertama adalah istiqomah kepada Allah. Dan pilar yang kedua adalah hubungan yang harmonis dengan makhluk. Ingat ya, kholik, makhluk, akhlak. Imam Ghazali mengatakan tasawuf itu punya dua pilar. Pilar pertama adalah istiqomah dengan kholik, dengan Allah, benar gak? Yang kedua, harmonis dengan makhluk. Imam Ghazali mengatakan kalau kita bisa terus menjaga berada dalam istiqomah kita kepada Allah dan pada saat yang sama menjaga keharmonisan kita dengan makhluk, maka kita telah menjadi seorang sufi. Ya, ini men. Jadi dalam hidup kita ini, hubungan istiqomah kita dengan Allah dan pada saat yang sama hubungan harmonis kita dengan manusia didasari oleh cinta. Nah ini men. Jadi waktu kita istiqomah itu bukan karena kita takut masuk neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi waktu kita istiqomah di jalan Allah itu karena kita cinta sama Allah. Waktu kita menjaga hubungan harmonis dengan makhluk-makhluk lain, bukan karena kita ingin dipuji, bukan karena kita wujud pria dan sebagainya, tapi karena kita cinta dengan makhluk-makhluknya Allah itu. Kenapa? Karena di dalam makhluk Allah itu kita melihat wajahnya Allah. Sama nih suami bener ya. Suami pergi pagi-pagi cari kerja, jumpalitan, cari rezeki buat anak bini di rumah, bener gak? Bukan karena kita takut kalau pulang nggak bawa duit diomelin bini, bukan men. Bukan juga karena kalau kita bawa duit banyak kita pengen dipuji-puji, dipeluk hangat sama istri, bukan men. Begitu juga istri. Ketika istri melayani suami, bukan karena dia takut nanti malaikat turun lalu dilaknat sama malaikat sampai subuh, bukan men. Bukan juga ketika istri melayani suami dengan baik, mengharapkan setelah itu nanti dibeliin mobil baru, bukan men. Tapi karena cinta. Di sini bedanya men. Ada orang yang melakukan istiqomah jalan Allah karena takut masuk neraka dan karena ingin masuk surga. Ada orang yang mempunyai hubungan hablum minan nas karena ingin dipuji, ujub dan sebagainya, tidak ingin disingkirkan dalam pergaulan dan sebagainya, benar gak? Dan ada juga orang yang melakukan itu semua karena cinta. Ini men, ini yang mau kita bahas sebetulnya, benar gak? Karena cinta ini membuat suatu yang sulit jadi ringan, jadi mudah. Suatu yang berat jadi ringan, suatu yang sulit jadi mudah. Cinta ini yang menyebabkan kita mengerjakan apapun. Merasa segala sesuatunya itu, bahkan pengorbanan yang harus kita lakukan sebagai puncak dari bukti cinta kita. Ini men. Coba kita punya, kalau masih ingat ya, punya anak kecil, bener gak? Bagaimana tuh kalau punya anak kecil, kalau lagi sakit kita ngurusinnya, ya Allah, apa kek kalau kita begadang-begadang deh, apa gimana caranya, ya Allah, kalau perlu saya aja yang sakit dah, jangan anak gue yang sakit, bener gak? Nah, itu namanya cinta, men. Oke, baik itu Yufid. Masya Allah Ustadz, kalau ini sih next level nih. Kita mengikuti ridho dan aturan Allah, mengikuti semua aturannya, bukan karena takut masuk neraka atau ancaman ataupun dosa, melainkan ikhlas karena cinta kepada Allah. Ustadz, Al-Qushairi, ulama tasawuf terkenal, pasti Ustadz juga tahu, pernah merasa marah atas banyaknya amalan tasawuf yang dipraktikkan secara berlebihan, Ustadz. Jadi para sufi itu melakukan zuhud berlebihan, jadi meninggalkan total hal yang berbau dunia, puasa terus-terusan, tidak berbuka, memakai pakaian kotor dan nggak ada kebersihan, Ustaz. Itu tasawuf apaan kayak gitu? Tasawuf cuma ada dua pilar men, istiqomah sama Allah, harmonis dengan makhluk.
Dan kemudian, benar nggak? Kita jalankan istiqomah kita dengan Allah dan harmonisasi kita dengan makhluk lain dengan cinta itu aja. Di mana ilmunya tasawuf yang pakai yang suruh miskin-miskin gitu, men? Nah, nggak ada, men. Ketidakinginan kita akan dunia, bukan berarti kita harus hidup miskin. Karena miskin dan kaya, rezeki urusannya urusan Allah. Banyak sekali ahli tasawuf yang kaya raya dalam pandangan manusia. Karena memang terlihat banyak sekali hartanya datang kepada dia. Tapi kita nggak tahu kan. Bahwa harta yang banyak begitu besarnya datang ke dia. Pada saat sama, dia keluarkan untuk kepentingan orang lain. Sehingga sebetulnya beliau pun adalah seorang yang miskin juga. Dalam artian bahwa yang untuk dirinya sendiri itu sangat sedikit sekali. Memang yang datang banyak tapi dia keluarin juga banyak, benar ya? Inilah sebetulnya yang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waktu itu juga pernah mengatakan, saya ulang sekali lagi, bahwa kemuliaan manusia itu terletak pada 3 hal. Yaitu ketika dia mampu menyembunyikan kemiskinannya sehingga orang selalu melihat dan merasa dia sebagai seorang yang kaya dan berkecukupan. Yang kedua adalah ketika dia dapat menyembunyikan kemarahannya, kekecewaannya. Sehingga orang selalu melihat dia sebagai seorang yang selalu bahagia. Seorang yang selalu redho. Yang ketiga adalah ketika dia mampu menyembunyikan kemarahannya. Sehingga orang selalu melihat dia orang yang redho atau kebahagiaannya. Sehingga orang selalu melihat dia seorang yang selalu bahagia. Ini tantangan kita di sini. Kalau mau punya mobil Mercedes mau ganti setahun sekali juga nggak apa-apa dah, bener nggak? Bahkan kan kita cara mikirnya, orang ganti mobil setahun sekali, mubazir. Belum tentu mubazir, men. Kalau mobil yang lamanya dikasih orang, diwakafin buat masjid mana, bener nggak? Nggak mubazir dong, bener nggak? Berarti tiap tahun dia sedekah mobil Mercedes 1, men. Keren nggak? Udah, men. Ilmu tasawuf ini bukan soal ilmu kita jadi orang miskin atau jadi orang kaya. Ilmu tasawuf adalah ilmu kebersihan hati. Ilmu tasawuf adalah ilmu bagaimana kita menjadi orang yang paling baik di mata Allah. Paling buruk di mata kita sendiri. Dan biasa-biasa saja di hadapan manusia lain. Masya Allah, betul sekali Ustadz. Sudah berepisode-episode Ustadz menasehati kami. Tapi ingat loh Ustadz, kita dulu pernah bercanda, it is easier said than done. Lebih gampang di mulut daripada ngejalaninnya, susah. Iyalah, gimana coba. Kita juga kalau baru mau, kan bowling kan, udah lama kita nggak bowling, kapan-kapan bowling lagi bener. Kalau cuma baca buku bowling doang, nonton YouTube doang, bowling kayak golf kayak apa kayak, kelihatannya gampang banget. Bener gak? Ya itu karena kita belum nyoba, bener gak? Ya itu saya kalau kemarin main golf kan, wah sebelum pertandingan, sebelum turnamen tuh, saya nonton aja terus gimana swing yang bener apa segala macam, bener gak? Oh oke ngerti. Ketika main yang enggak, bener gak? Sama kayak main bowling. Apa ngelihat titik 3 yang supaya bolanya apa istilahnya strikingnya apa namanya itu, striking point segala macam, ngerti kita. Kenyataannya kagak bisa, bener gak? Jadi antara apa yang kita pelajari, kan itu baru namanya ilmu yakin, men. Bener gak? Kemudian apa yang kita lihat baru jadi ainul yakin. Tapi apa-apa yang kita jalankan baru jadi hakul yakin. Tapi hakul yakin juga belum cukup. Ada satu lagi yang namanya kamalul yakin. Yaitu kita tahu bahwa yang hakul yakin itu, yang udah kita jalani itu, yang udah kita lewati kesulitan-kesulitan itu, yaitu karena ada campur tangan Allah kun fayakunnya, bener gak? Tapi kita nggak boleh lupa dalam ilmu kamalul yakin bahwa kita tetap harus berusaha sebaik-baiknya dengan sunatullahnya Allah. Baru nanti kita mengharapkan kun fayakunnya Allah. Baik itu Yufid, udah lama nih. Mantap Ustadz. Terakhir nih ada dua sih pertanyaannya. Ada sahabat saya yang senang berbicara mengenai rezeki orang lain. Iya, biarin. Dan membandingkan dengan rezekinya. Padahal dia termasuk lumayan lah. Cuma dia nggak pernah lihat ke bawah. Nggak pernah lihat orang yang lebih miskin. Gitu Ustadz. Yang kedua, apa sih itu kufur nikmat Ustadz? Dalam ilmu tasawuf, ini dalam kisah-kisah burung, nih buku namanya judulnya Kisah-Kisah Burung.
Burung merak itu selalu dipuji orang karena bulu-bulunya yang bagus, yang keren, bener gak? Tapi tahukah kita bahwa burung merak itu sendiri malu akan kakinya yang jelek, bener gak? Begitu juga dengan kita. Kita melihat orang sebagai orang yang lebih beruntung dari kita karena punya kekayaan yang lebih. Coba deh ngobrol sama dia dari hati ke hati. Dia banyakkan dia curhatnya daripada kita, men. Bener gak? Bener gak? Enggak, Allah tuh maha adil. Allah maha adil. Ada orang yang diberi kekayaan banyak, tapi dikurangin sama Allah rezeki di tempat lainnya. Banyak orang loh yang punya kekayaan besar, tapi nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya keluarga. Dia nggak bisa sharing, nggak punya teman yang bisa ngumpul-ngumpul cekakak cekikik, bener ya? Yang ada teman-temannya yang datang cuman karena hartanya, datang cuman mau ngambilnya hartanya. Di mana letak persahabatan? Bener nggak? Sebaliknya banyak orang yang miskin, tapi persahabatannya luar biasa. Bener nggak? Dia berteman bersahabat bukan karena uangnya. Coba. Jadi Allah maha adil. Itu kita lihatkan satu point of time doang, bener nggak? Tapi kalau kita lihat dalam seluruh perjalanan kehidupannya, kita tahu bahwa Allah maha adil. Semua orang akan mendapatkan cobaan-cobaan sesuai dengan kemampuan yang telah ditentukan oleh Allah. Begitu juga dengan kekayaan. Saya punya banyak sekali teman, saya punya banyak sekali keluarga. Saya sendiri pun merasakan bahwa yang namanya kaya, miskin bukanlah suatu yang statis. Kadang-kadang kita kaya, banyak uang, kadang kita nggak punya uang, benar nggak? Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang diberikan Allah kepada kita. Because kita udah pernah kutip waktu ini, if you love what you have everything what you need. Kalau kita mencintai apa yang kita miliki, yang diberikan Allah pada kita, pada dasarnya kita telah memiliki semua yang kita butuhkan. Ini qanaah, men. Ini qanaah. Merasa selalu cukup. Oke? Kufur nikmat, Ustaz. Nah, kufur nikmat ini, hati-hati, men. Kalau Allah telah memberikan nikmatnya pada kita, kemudian kita kufur nikmat, maka langkah pertamanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau hambaku aku berikan nikmat kemudian dia dapat mensyukuri nikmat itu, aku tambahkan nikmatku untuknya. Tapi apabila dia kufur, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila dia kufur terhadap nikmat yang telah aku berikan, tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, sungguh azabku amat berat. Langkah pertamanya nih, azabku amat berat itu. Azabnya Allah kan luar biasa gedenya. Kita kasih yang gampang aja dulu. Yang langkah pertamanya. Apa langkah pertamanya? Allah cabut laknat. Allah laknat dia. Laknat itu artinya apa? Laknat itu artinya Allah cabut keberkahan dari semua rezekinya. Tetap dapat duit segitu, man. Tetap dapat ilmu. Tetap punya keluarga. Tetap semuanya tetap. Tapi keberkahannya dicabut oleh Allah. Benar. Tetap jadi orang kaya. Tetap sehat. Ada 7 cabang rezeki kan? 7-7-nya tetap ada. Tapi keberkahannya dicabut oleh Allah. Dia kaya tapi dia nggak ngerasa happy, nggak merasa seneng, nggak merasa bahagia. Dia punya keluarga komplit tapi dia nggak merasa bahagia. Dia punya teman banyak tapi dia nggak merasa bahagia. Benar nggak? Nah ini, men. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Semoga terjadi pada kami ya Ustadz. Tanpa berkah, sedih banget. Saya pernah baca tulisan, harta yang tidak berkah ibarat minum air laut. Jika diminum pun air laut sebanyak itu nggak akan pernah mengobati rasa haus. Malahan ya mungkin mati kalau minum air laut, ya udah deh. Oke Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.